Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis analisa ya, jenis-jenis analisa pada forex trading tentunya. Untuk menganalisa market ya, ini bukan berdasarkan feeling atau berdasarkan kira-kira ya. Kita masuk ke dalam market itu berdasarkan jenis analisa kita ya. Analisa. Jadi kita sekarang mempelajari tentang yang namanya analisa. Analisa itu apa sih? Analisa itu mendeteksi ya, mendeteksi minat pasar ya. Gampangnya seperti itu. Minat pasar itu bisa dideteksi atau bisa terlihat ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dua hal, yaitu teknikal ya, analisa teknikal ya, dan analisa fundamental. Dua jenis analisa ini ya, yang nantinya akan menentukan dan membantu kawan-kawan trader semua dalam melihat market ya. Jadi di sini itu untuk melihat ya. Melihat apa? Apa yang dilihat ya? Yang dilihat adalah tentang peluang ya, melihat peluang. Karena trading adalah permasalahan ya. Trading adalah permasalahan tentang peluang. Bagaimana kita melihat peluang ya? Bukan keberuntungan ya. Lain, ini adalah tentang peluang ya. Jadi antara teknikal dan fundamental itu sama-sama terkait ya. Fundamental itu hubungannya dengan apa, teknikal hubungannya dengan apa. Kalau fundamental itu otomatis berhubungan sekali dengan adanya news ya. News atau berita atau keadaan suatu negara saat ini. Negara apa? Negara yang kita tradingkan. Misalnya kita trading mata uang USD Kanada ya. Kita trading mata uang USD Kanada. Di antara USD ya, Amerika dan Kanada, ternyata Kanada itu melemah ya. Jadi dolar Kanada melemah, otomatis USD menguat ya. Dan yang terjadi di market apa? Yang terjadi di dalam market adalah grafiknya itu naik. Nah, jadi grafiknya itu naik seperti itu. Lalu jika USD melemah, otomatis grafiknya akan turun. Nah, seperti ini kawan-kawan. Lalu penentu lokasi entry untuk naik dan turun itu kita bisa lihat di mana ya? Kita bisa lihat di teknikalnya seperti itu. Banyak trader yang bilang analisa fundamental itu analisa yang terlambat. Karena sebelum berita dirilis ya, aksi para trader itu sudah melakukan aksi di dalam market. Jadi market sudah bergerak, baru berita muncul seperti itu. Ya, itu adalah betul ya. Saya setuju dengan apa ya, dengan seperti itu ya. Jadi analisa fundamental itu memang agak terlambat daripada analisa teknikal. Tetapi tidak bisa dipungkiri terkadang analisa teknikal juga terbantahkan oleh keadaan fundamental suatu negara ya, seperti adanya perang ya. Adanya perang, ini adanya berita-berita yang biasa-biasa saja yang bisa diakses di website-website. Di sini adanya war atau perang ya. Dengan adanya perang otomatis investor juga tidak suka dengan mata uang yang sedang diperdagangkan di kondisi perang ya. Jadi di sini ada investor. Yang harus kita ketahui ketika fundamental adalah tentang berita suatu negara, lalu keadaan negara apakah perang atau tidak, lalu dari investornya. Investornya tertarik atau tidak nih di Kanada ataupun di USD. Lalu untuk teknikal ya, di sini lebih membahas tentang namanya chartis ya. Nah, chartis itu kita mempelajari membaca pergerakan market menggunakan chart ya. Hanya menggunakan chart ya, analisa berdasarkan chart dan bantuan objek. Nah, bantuan objek di sini apa maksudnya ya? Bantuan objek itu misal menggunakan Fibonacci, misal menggunakan Fibonacci expansion, Fibonacci internal ya, Fibonacci eksternal, ataupun menggunakan tools-tools lainnya ya, bukan menggunakan indikator ya. Lain kalau indikator bisa digunakan untuk mengetahui divergen atau tidak. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Tapi sekarang yang saya singgung hanyalah tentang technical chartis ya.
Jadi kita melihat peluang ya, melihat peluang berdasarkan bentuk harga ya. Yang dilihat dari teknikal adalah bentuk ya, karena harga akan kembali pada harga sebelumnya lagi dan akan mengulangi apa yang sudah terjadi ya. Ada bentuknya ya, lalu ada areanya ya, lalu ada batasannya. Batasannya. Nah, seperti ini. Untuk analisa teknikal ya, yang dibahas itu tentang SNR ya, support dan resisten, SND, lalu chart pattern. Setelah itu belajar tentang QM ya, banyak sekali ya dan lain-lain. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Tinggal pantau terus channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya agar selalu update dengan video-video selanjutnya. Lalu kita bahas tentang fundamental ya. Fundamental itu tentang news. News bisa diakses di mana nih, Kak? Nah, news kawan-kawan bisa akses ya di forexfactory.com ya. Ini bisa forexfactory.com. Nah, forexfactory.com adalah website resminya ya. Jadi kita bisa memantau berita suatu negara di website ini. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang forexfactory.com. Lalu ada lagi website-website yang lain. Oke, lalu tentang perang kita bisa melihat di televisi ya. Misal seperti sekarang itu Ukraina ya dengan Rusia perang, lalu yang membantu Ukraina itu siapa? Seperti itu ya, yang membantu Rusia itu siapa? Ya, itu akan terjadi pergolakan market di 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 realnya ya, seperti itu. Lalu investor ya, investor ini adanya berita investor itu bisa diakses di mana ya, tinggal cari saja di Google tuh banyak sekali ya. Investor sudah tidak tertarik terhadap dolar, investor lebih tertarik membeli emas, otomatis harga emas naik, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Untuk video-video selanjutnya tentang analisa teknikal akan saya jelaskan ya, lebih detail tentang support dan resisten, supply and demand ya, chart pattern dan kawan-kawannya. Lalu fundamental juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengakses Forex Victory, memberikan setting-settingnya ya, lalu menyaring berita antara high impact, medium impact dengan low impact, lalu alamat-alamat yang lain ya yang bisa diakses untuk mendukung kita dalam menganalisis fundamental, menganalisa fundamental. Yang perlu diingat dalam trading kita itu hanya melihat peluang, oke, bukan feeling dan bukan keberuntungan. Perlu diingat bahwa trader trading berdasarkan peluang. Jangan lupa menggunakan stop loss ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah jika ada kata-kata saya yang tidak bisa dicerna ya. Jika bingung dengan kata-kata saya, tinggal komentar saja. Kalau sempat, saya pasti akan membalasnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam profit trader Indonesia.